Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan pastikan untuk menyalakan lonceng notifikasinya. Oke, Anda kembali di Selamat Pagi Indonesia. Pemirsa, kita simak bersama ada sekitar berapa dari 10 negara yang tanda kutip sudah berdamai dan kemudian menurunkan dari pandemi menjadi endemi. Cukup ekstrim sebenarnya kalau kita lihat ya. Cukup ekstrim, apalagi saat ini di tengah merebaknya varian Omikron ya. Padahal penyebaran varian Omikron ini sangat mudah dan sangat cepat begitu meluasnya. Dan kalau kita lihat kasus-kasus COVID-19 di Eropa sendiri juga tidak begitu landai, bahkan justru juga tinggi. Tetapi tetap mereka memutuskan untuk mengubah status dari pandemi menjadi endemi, salah satunya dengan pelonggaran aturan pembatasan. Betul, salah satunya kalau kita simak bersama, mungkin juga kita masih ingat bersama garis di Amerika Serikat sejak tahun lalu ya, sudah memperbolehkan untuk aktivitas di luar ruangan dengan tidak menggunakan masker. Padahal pada waktu beberapa minggu yang lalu kita mendapati informasi bahwa Amerika Serikat memperingati 900.000 kasus kematian di sana akibat COVID-19. Artinya itu menjadi sebuah monumental peristiwa yang bahwa ini harus menjadi perhatian bersama bahwa sebenarnya pandemi ya belum sepenuhnya berakhir sebenarnya gitu kan. Kalau kita lihat juga di negara-negara Eropa, pemirsa, seperti tadi grafis yang sudah menyebutkan bahwa seperti Inggris, Irlandia, Belanda, Finlandia, Denmark, Prancis, Norwegia, Italia, dan Swedia ini juga sudah mulai sejak 8 Februari ini menyudahi status pandemi dan berubah menjadi endemi. Salah satunya yang mungkin juga menjadi harapan kita bersama untuk segera bisa melepas masker ya, Marvin ya? Iya, betul, melepas masker di luar ruangan begitu dan kemudian kita sudah fully vaccinated atau kita sudah sepenuhnya divaksin ya, bahkan sudah booster juga. Pertanyaan Indonesia kapan kita bisa endemi gitu ya, berendemi istilahnya kita sekarang. Berubah ya statusnya dari pandemi menjadi endemi. Kapan, pertanyaannya Marvin, kita akan tanyakan langsung pemirsa kepada ahli virologi Universitas Udayana Bali melalui sambungan televideo Bapak Profesor I Gusti Ngurah KD Mahardika. Selamat pagi Pak Gusti. Selamat pagi Pak Gadis dan Mas Marvin. Apakah suara saya didengar? Terdengar yang jelas, Prof. Sudah terdengar jelas, Prof. Terima kasih sudah bergabung di Selamat Pagi Indonesia, Prof. Prof, sejumlah negara di Eropa dan beberapa negara bagian Amerika Serikat ini mulai melonggarkan aturan pembatasan COVID-19, termasuk soal penggunaan masker nih ya, Marvin ya. Padahal juga kasus COVID-19 varian Omikron ini masih tinggi. Nah, ini apakah karena memang COVID-19 sudah bisa dianggap statusnya menjadi endemi karena varian Omikron ini adalah gejala ringan? Apa saja yang mendasari kebijakan mereka, Prof, sebetulnya? Ya, pertama tentu kebijakan negara. Kalau ada negara yang menerapkan kebijakan zero case seperti Cina, seperti Australia, tidak akan pernah dibuka, tidak pernah akan menjadi endemi kecuali zero case. Dan negara-negara Eropa tentu tidak menerapkan aturan zero case asal standar WHO itu adalah detection rate-nya jauh di bawah 5% atau 3%. Itu dipakai. Yang kedua, hospital admission atau jumlah
penderita yang harus masuk rumah sakit ya karena Omikron, dalam gelombang Omikron orang menyebutnya sebagai Omikron wave. Jadi gelombang Omikron ini itu memang rendah. Di Eropa itu rendah sekali dibandingkan dengan Amerika. Amerika bahkan hospital admission-nya itu melampaui Delta pada saat Omikron ini. Sehingga itu dasarnya yang berbeda kemudian dengan di Eropa. Jadi memang hospital admission rate-nya mereka relatif rendah. Yang ketiga, yang lain adalah sistem kesehatan tentu mereka sudah siapkan luar biasa sekali, dan yang disebut pandemi Mbak Gadis dan Mas Martin itu adalah ketika tekanan pada sistem kesehatan tinggi atau dengan kata lain rumah sakit walahan. Nah ini yang sudah diantisipasi dan mereka cukup longgar, dan tentu saja kita lihat juga kemampuan ekonomi negara dan jumlah penduduk ya. Memvaksin orang seluruh Denmark yang jumlahnya hanya puluhan juta dengan seluruh Indonesia dengan 270 juta tentu perlu effort atau usaha yang berbeda kelas lah barangkali seperti itu. Jadi ini dasarnya. Jadi memang mereka sangat confident dengan kinerja vaksin, dan mereka mampu mencapai cakupan vaksinasi yang tinggi termasuk booster, dan kemudian yang satu lagi Mas Marvin, masyarakat cerdas. Jadi kapan mereka harus melakukan prokes dengan ketat dan juga agak longgar, begitu ada di ruangan terbuka itu mereka bisa lakukan. Jadi mereka semua taat di testing, semua taat di tracing, tidak ada yang takut di testing, tidak ada yang takut di tracing, dan kemudian ya ini. Jadi semua rangkaian banyak sekali saya kira yang menyebabkan mereka mengambil keputusan bahwa pandemi bisa dikatakan sudah berlalu menjadi endemi. Saya kira itu Mbak Gadis. Baik, Prof, bisa kami konfirmasi sebenarnya kondisi apa yang membedakan sehingga kemudian di beberapa negara di Eropa ini kemudian secara serempak kami menjadikan ini endemi, namun di Indonesia belum bisa dilakukan? Kalau di Indonesia kita startnya terlambat, Mas. Jadi Omikron itu baru mulai 20 Januari. Omikron gelombang Omikron baru terjadi di Indonesia 20 Januari. Sedangkan Eropa itu November 2021 mereka sudah mulai dan berakhir. Misalnya saya catat ya Perancis mulai 28 November, puncaknya 26 Januari. Kemudian yang lain USA mulai 16 Desember, puncaknya 17 Januari. Jadi mereka sudah mengalami gelombang Omikron ini lebih awal dan sudah decline. Jadi kita baru catatan yang kita boleh kategorikan gelombang Omikron itu mulai 20 Januari 2022. Jika kalau itu digariskan, kalau pengalaman Prancis paling lama 2 bulan baru mencapai puncaknya. Faktornya membedakan adalah kalau di Eropa infeksiusnya untuk varian Omikron ini sudah lebih dulu ya, dan dimasuki Indonesia baru 20 Januari, dan kita saat ini sedang menghadapi untuk pengendalian varian Omikron itu sendiri. Nah, tapi kalau memang kita sudah selesai begitu, Prof. Gusti, apakah kita kemudian misalnya 2 bulan dari 20 Januari berarti kita pukul rata Maret begitu. Apakah setelah itu selesai kita juga bisa menuju ke sana di depan mata endemi ini atau bagaimana, Prof? Sekarang belum kita berkatakan belum, tapi tentu kita bisa juga sampai itu. Tapi kemudian indikatornya pasti harus jelas. Sekarang ada sekali lagi indikator yang paling penting saat ini adalah BOR, tingkat hunian rumah sakit, dan tingkat fatalitas kasus. Di seluruh Indonesia, overall di seluruh Indonesia itu sebenarnya sudah adem nih. Kalau saya kasih lampu ini dari hijau ke kuning, ini belum kuning lah, jadi masih hijau karena bornya rendah dan fatalitas hanya 0,12%. Dibandingkan dengan Delta ini jauh lebih rendah, dan memang dibandingkan 0,2% fatalitasnya. Hanya saja di 4 provinsi. Ya, di 4 provinsi ini bornya tinggi sampai 50%. Jadi tingkat hunian rumah sakit 50%, yaitu di Bali, Jakarta,
Banten sama Jawa Barat. Ini daerah-daerah yang hotspotnya Omikron ini yang secara nasional memang fatalitasnya rendah. Jadi mirip dengan data di luar negeri, di mana di luar negeri Omikron fatalitasnya hanya 0,16. Sedangkan di Bali itu 0,54. Jadi cukup tinggi dibandingkan dengan database internasional. Hanya saja memang jauh lebih rendah dibandingkan dengan Delta. Jadi sekali lagi saat ini belum bisa kita katakan, tapi nanti ketika sudah melewati puncaknya dengan situasi seperti tadi, bor masih aman, ya. Dan mudah-mudahan bor aman ini bukan karena jumlahnya ditambah-tambah, ya, di-upgrade kamarnya, kemudian dengan kondisi yang seadanya, tentu sayang sekali, tapi di-upgrade dengan kondisi yang memadai, bornya kamar rumah sakitnya disediakan lebih banyak, dan tentu kemudian kita akan mencapai kondisi itu, Mbak Gadis. Saya tidak khawatir. Jadi kita masih tinggal menunggu saja puncaknya. Kemudian kita lihat datanya, tekanan pada sistem rumah sakit. Ya. Yang disebut pandemi sekali lagi adalah ketika sistem kesehatan kewalahan. Ketika rumah sakit kewalahan, membludak, pasien membludak tidak dapat perawatan. Ini yang kita bicara mengenai karakteristik, Prof. Kita bicara karakteristik begitu ya. Kapan ini tepatnya virus itu bisa dikatakan tanda kutip melemah begitu? Apakah kemudian ditentukan dari indikator bahwa kita sudah mencapai kekebalan komunal atau seperti apa? Jadi di luar negeri, gelombang Omikron kita bisa mencapai 50.000 kali 4, 200.000 per hari. Nah, kalau sudah demikian, tentu kita lihat pemerintah sangat hati-hati. Kita harus menyebutkan pemerintah sangat hati-hati karena sekali lagi ada excess mortality nanti atau excess hospitalization, di mana jumlah orang terpapar luar biasa banyak, sehingga tetap saja jumlah orang yang masuk rumah sakit juga perlu banyak ruangan untuk pasien-pasien masuk rumah sakit, dan juga dikhawatirkan juga jumlah absolut orang yang meninggal dunia juga akan banyak. Ini yang sekali lagi kita harus hati. Saya setuju dengan pemerintah, kita hati-hati, kita lihat dulu, pantau situasinya, dan dengan worst case skenario-nya, skenario paling buruknya adalah bahwa bor atau tingkat hunian rumah sakit meningkat pesat, ya, dan kemudian juga fatalitas kasus meningkat. Sekali lagi 4 daerah yang perlu menjadi perhatian serius sekarang ini: Bali, Jakarta, Banten, dan Jawa Barat. Ada 4 daerah yang harus lebih ditekankan lagi untuk pengendalian COVID-19 varian Omikron. Nah, perlu ditegaskan lagi, Prof,
tadi hitung-hitungan untuk penyebaran varian Omikron ini adalah 4 kali dari varian Delta. Kalau varian Delta kita sekitar 50.000 maksud saya yang paling tingginya. Nah, kemarin juga di hari Senin 14 Februari sudah 57.000. Berarti kita akan bisa sampai 200.000 ya, Prof ya. Lalu untuk pengendaliannya seperti apa, Prof? Apakah ini memang sudah sesuai prediksi, terkendali, dan kapan puncaknya mungkin varian Omikron ini bisa kita lihat? Tidak ada yang bisa dilakukan untuk mencegah penularan atau penyebaran Omikron, Mas. Saya juga baru saja saya lolos dari isoman, saya isolasi mandiri. Jadi saya juga ketabrak Omikron ini. Artinya apa? Jadi ini yang kita bisa lakukan hanya mereduce, menurunkan. Jadi menurunkan kecepatan dia menularnya sehingga sistem kesehatan tidak sampai kewalahan. Ini dan memang prediksinya seperti tadi. Jadi di luar negeri puncak Omikron itu gelombang Omikron 4 kali, 2-4 kali dari gelombang Delta. Indonesia ini sekarang baru menyamai atau baru saja melampaui. Mudah-mudahan tidak banyak. Kalau tidak ada faktor alam, Mbak. Kalau tidak ada faktor alam, maka kita bisa mencapai 100.000 sampai 200.000 kasus per Prof ya. Baik. Mudah-mudahan tidak. Mudah-mudahan. Baik. Kita semangat, kita positif thinking lah. Tidak akan terjadi. Baik, terima kasih ahli virologi Universitas Udayana Bali, Profesor Igusti Ngurah Kademardika sudah bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Terima kasih, Prof. Selamat pagi. Selamat pagi, Prof. Salam sehat selalu.